I want you. Cat. Oh, God. Oh. I want to do it right here on the Tes. Sudah lewat ya? Kimetsu no Yanto. Ding 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 pendol pendil pendolong bocah mendil mendolong pendol pendil mendolong bocah mendil mendolong. Memang apa salahnya dengan bocah yang mentil? Memang masih waktunya dia untuk mentil. Yang salah adalah kita kalau kita mentil sembarangan. Ya udah dadah. Ya kembali lagi channel tontonan favorit kamu. Semoga kita membahas film anfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop. Dan Streaming online yang dipenuhi sama iklan. kontol. Taunya cuma dan sama kontol anjing. Oke, hari ini Kenapa? kita mau bahas sebuah film yang cukup menyenangkan. Iya jelas. Agak lama sih filmnya, cuman ya kalian pasti tahu dah. Judulnya Another Teen Movie. Not another teen movie. Yep. Bukan film remaja biasa. Iya. Dan pada masanya film ini dirilis tahun 2001 dan disinyalir Salah cukup. kabeh. Pada masanya film yang rilis tahun 2001 ini disinyalir cukup sering berpindah-pindah dari satu flash disk ke flash disk yang lain. Betul. Iya, ya kayaknya iya sih, bener sih. Jadi kayaknya kalian mungkin nggak tahu film ini. Kalau kamu mau tahu soal gambaran film lengkap dari kehidupan remaja Amerika, film ini bisa jadi referensi. Mulai dari cinta-cintaan, pergaulan bebas, kehidupan SMA hingga petualangan melepas perjaka. Semuanya bisa kamu dapatkan di film ini. Ditambah lagi, film ini merupakan film debut dari Chris Evans, yakni aktor ternama yang dikenal luas karena perannya sebagai Kapten Amerika Di Avengers. Tapi beda dengan Steve Rogers yang heroik dan baik hati. Di sini kamu bakal disajikan sang Kapten Amerika yang berperan sebagai remaja brengsek yang mencari lubang. Jadi cerita ini berfokus pada kehidupan SMA di sebuah SMA bernama John Hughes di California. Thank you. Layaknya kehidupan remaja SMA pada umumnya, para siswa dibagi berdasarkan kategori pergaulan mereka. Ada pria sporty dengan otot berlebih, para gadis seksi dengan kemasan yang menarik, serta kaum-kaum. What? No. What? No. What? No. Salah satunya ialah gadis lugu bernama Jenny. Jenny dan adiknya Mitch diantar ke sekolah oleh ayah mereka. Meskipun sang ayah gemar mabuk dan nihil tanggung jawab, Jenny tetap sayang pada ayahnya. Meski tampak lugu, Jenny gemar menghabiskan waktu luangnya untuk nonton film romans sembari mengaduk serabi lembutnya sendiri. Mengaduk, boleh. Sayangnya kenikmatan Jenny diinterupsi oleh keluarga besarnya yang datang untuk merayakan ulang tahunnya. Dan alhasil... Kenapa ramai sekali tempatnya? Di sini Jenny digambarkan sebagai gadis cupu yang aneh, jelek, dan tidak gaul sama sekali. cupu. Meskipun demikian, Jenny cukup berbakat di bidang seni. Iya. Iya. Makasih. Jenny punya seorang teman yang bernama Ricky yang tergila-gila padanya. Meskipun respon dari Jenny tampak biasa aja. Kasihan. Lain dengan kakaknya yang kalem, Mitch, adiknya Jenny, justru adalah siswa baru yang masih perjaka, namun penuh dengan birahi asmara. Bersama kedua temannya yang funky, Mitch bertekad untuk melepaskan keperjakaannya di bangku SMA. Mitch naksir dengan siswi yang bernama Amanda, yang dikenal sebagai primadona sekolah dengan lenggok tubuh yang uhuhui. Namun sayangnya Mitch masih belum berani menyatakan perasaannya. Cerita tidak lengkap tanpa adanya sosok pria tampan sebagai pemeran utama cerita ini. Ikemen. Di film lain, pria ini hobi pakai baju ketat dan lempar-lemparan perisai. Di film ini, X-Men. Bukan, Kapten Amerika. Namun di film ini, pria bernama Jack ini adalah bintang sekolah yang menjadi pujaan tiap siswi. Baginya, berjalan sembari dihujani cawat para gadis adalah hal yang biasa. Bahkan bukan cuma para gadis. Salah satu siswi sekolah yang tergila-gila pada Jake adalah gadis enak yang satu ini, yang bernama Catherine, yang adalah kakaknya sendiri. Ternyata, Catherine adalah seorang gadis yang cukup liar. Dia pun menawarkan pada Jake untuk menerobos liang duburnya, tapi sayangnya Jake selalu menolak. Sebentar, gimana?
menerobos liang duburnya. Iya, jadi ceritanya si Mbak Catherine ini ingin Jack punya pacar bernama Priscilia. Oh, ini mbak yang demek, maksud saya salah. Kalau kakaknya tadi cakep. Iya. Sialnya, hari itu Priscilia mutusin Jack karena ia sudah menjalin hubungan lain dengan seorang pria aneh bernama Les. Les. Yang memiliki peliharaan seekor kantong plastik terbang. Gue juga penasaran dari dulu sampai sekarang gimana dia bisa terbang si plastik. Karena diputusin Priscilia, Jack jadi kalut karena nggak punya pasangan untuk mendampinginya sebagai prom queen. Tapi Jack bilang dengan reputasinya ia mampu menyihir gadis manapun menjadi prom queen. Mendengar ini, teman klub football. Mendengar ini teman klub vlog. Mendengar ini vloggernya bernama Austin. Aku sih ngomong. Iya. Mendengar ini, teman klub footballnya yang bernama Austin pun menantang Jack. Austin akan memilih satu orang gadis paling aut-autan untuk jadi pasangan Jack buat prom. Dan pilihan Austin pun jatuh kepada Jenny. Mengetahui ini, Jack pun langsung berteriak putus asa. Tapi mau tak mau, Jack tetap harus mau menerima tantangan tersebut. Ia pun akhirnya mengajak Jenny kencan. Tapi Jenny malah heran karena terakhir Jack mengajaknya ngobrol adalah 4 tahun lalu. Karena kesal dengan kesombongan Jack, Jenny pun memilih pergi. Jack lalu pergi latihan football. Sayangnya karena sebuah tragedi di masa lalu, Jack dilarang main sama pelatihnya. Jadi pada suatu hari di masa lalu, tim football sekolah Jack lagi bertanding dan udah mau menang. Jadi tinggal ngulur waktu. Tapi Jack gak ngikutin suruhan pelatihnya dan malah ngoper bolanya ke temennya yang bernama Marty. Yang notabene adalah dia kurang sporty. Alhasil Marty yang lemah menjadi korban tackle dari tim lawan hingga badannya terbelah jadi 2 dong. Aduh, sensor ya, sorry. Kesalahan ini membuat Jack dilarang main oleh si pelatih bahkan hingga sekarang. Iya, sebenarnya bukan. Sebenarnya setibanya di rumah, Jack dihibur sama bapaknya gara-gara habis putus sama Priscilia. Si bapak lalu menawarkan wanita lain yang sekiranya mampu menepis luka hati Jack. Dan ternyata enggak kayak gitu kalau mau nyenengin anak. Dan bapaknya bilang, Make me proud, son. Oh iya, Jack. Kesal karena bapak ibunya ngawur, Jack berpaling dan minta tolong ke kakaknya, Catherine. Karena Catherine adalah cewek paling bengis di sekolah, Jack percaya kalau Catherine bisa membantunya memenangkan hati Jenny. Oke. Tapi ternyata Catherine sendiri juga naksir sama Jack. Baik. Akhirnya Catherine mau bantu Jack tapi dengan satu syarat. Catherine, that's Aduh. disgusting. Aduh. My sister. Aduh. Mon, ngopo tuh? Aduh. Kecepit. Kecepit asu. Ya udah deh, lanjut. Dudukan merah. Jack sontak langsung jengah dan mendorong Catherine dari pangkuannya. Tapi karena Jack tidak punya solusi lain untuk menggait hati Jenny, ia akhirnya mau mendengarkan Catherine. Sembari duduk di pangkuan adiknya, Catherine bilang kalau Jack perlu melakukan 3 hal. Oke. Pertama, Oke. Jack harus mendapatkan kepercayaan Jenny. Jack melakukan ini dengan membantu Mitch waktu dia digerebek siswa lain. Tapi Mitch malah salah pukul Jack. Dan Jack pun jadinya ikut mukulin Mitch. Tapi kelar mukulin, Jack ngancam siswa lain untuk gak ngebully Mitch lagi. Oke, membuat masalah dengan masalah yang akhirnya jadi sebuah solusi. Baik, terus kedua, Oke. Jack disarankan menyanyikan lagu yang ada nama Jenny-nya. Dan waktu Jenny lagi ngelukis di stadion sekolah, Jack keluar bawa mic dan nyanyi lagu ini. Janie's got a gun. She's got a gun! Janie's got a gun! Dan alhasil para siswa langsung panik dan Jenny pun diringkus oleh asap. Ya, diringkus oleh aparat setempat. Oke, sip. Dan terakhir, adalah finishingnya. Finisher. Jack membawa Jenny ke rumahnya meskipun Jenny tampak tidak nyaman. Dan seketika Jack memberi surprise berupa Ya. maksudnya Mbak Catherine kan untuk mengimpresi Jenny, ya kan? Iya. Jangan mentang-mentang Mbak Jenny juga nggak lapar kok, Mas. Saya yang lihat juga kenyang, Mas. Please. Gak pengen makan saya, Mas. 3 hari habis lihat ini saya gak pengen makan. Iya, tapi syukurlah Jenny malah bete dan langsung cabut. Iya, syukur deh. Nah, besoknya Jack datang ke rumah Jenny dengan niat mengajak Jenny ke pesta yang diadakan salah satu teman mereka.
Jack tahu kalau Jenny nggak siap buat pesta. Oleh karena itu, ia membawa kakaknya, Catherine. Catherine lalu membawa Jenny ke kamar dan bersiap untuk mengubah penampilannya. Lalu dengan hanya membuka kacamatanya dan melepas kunci rambutnya, Jenny seketika berubah menjadi gadis sensual yang luar biasa. Aduhai. Aduhai. Cuma dari awal memang sudah manis, ponytail, kacamata. Aduh, apalagi pakai seragam guru. Aduh. Iya. Melihat penampilan Jenny yang berbeda untuk pertama kalinya, Jack, Mitch, serta ayahnya langsung terpukau bukan main. Wow. Tapi tiba-tiba, makanya saya suka film klasik seperti ini sih. Cuma yang Setelah itu, Mitch dan kedua temannya pun juga berniat pergi berpetualang naik mobil. wah, Lengkap dengan segala alat-alat perpetualangannya. Dari sepeda, cek. Sleeping bag, cek. dan banyak lainnya. Cek. Setelah siap, mereka pun berdua mulai jalan dan nggak apa-apa sih komedi. Si kontol. Bocah kontol lah. Para karakter utama pun tiba di pesta tersebut, disusul oleh gadis pujaan Mitch, yakni Amanda. Seluruh manusia di ruangan tersebut pun mulai langsung diam membengkuk kalau Amanda datang. Si Pak dosen bilang, kalau Amanda lewat, nggak boleh ada yang gerak. Iya. Pas Amanda udah kelar nobar pesona, semua baru mulai gerak lagi. Susah sekali ya. Susah sekali hidup di sana. Sementara itu, Jenny yang belum pernah ikutan pesta sebelumnya langsung menjadi bintang pesta dan menggila karena pura-pura mabuk. Melihat kelakuan Jenny, Priscilla nggak terima dan langsung labrak Jenny. Alhasil, Jenny pun nangis dan pergi dari pesta tersebut. Jack lalu menyusul Jenny ke rumahnya. Jenny yang sedang melukis kaget tiba-tiba Jack masuk. Padahal rumahnya dikunci, tapi Jack bilang dia masuk lewat lubang di rumahnya Jenny. Jenny menunjukkan lukisannya pada Jack. Yang menggambarkan Jenny dan sosok ibunya. Jack bilang mata Jenny mirip mata ibunya di lukisan. Dibalut suasana yang romantis, Jack dan Jenny pun mulai sama-sama memejamkan mata dan mendekatkan bibir mereka satu sama lain. Tapi, ya, akurasinya kurang. Meleset cangkemnya. Di sisi lain, malam prom yang dinanti-nanti para siswa akan segera tiba. Jack pun langsung mendatangi Jenny dan mengajaknya untuk jadi pasangan untuk prom. Dan Jenny pun langsung dengan senang hati menerima ajakan Jack. Padahal Ricky ada di situ, tapi Jenny tampak tidak peduli. Malamnya, usai pertandingan football, Jenny nyamperin Jack yang bete karena kalah. Tiba-tiba Austin datang. Karena kesal sama Jack yang bikin pertandingannya kalah, Austin nekat mau ngasih tahu rahasia Jack ke Jenny. Melihat Austin bisikin Jenny, Jack langsung panik dan akhirnya memilih untuk terus terang soal semuanya ke Jenny. Yakni soal dia deketin Jenny cuma gara-gara ditantang. Mendengar ini, Jenny langsung shock. Rupanya Austin cuma pura-pura bisikin Jenny. Austin gak bilang apa-apa, tapi malah Jack yang kepancing sendiri buat jujur. Dan Jenny pun langsung menangis dan berlari pergi. Esoknya malam prom pun tiba. Karena marahan, Jenny akhirnya pergi bareng Austin. Sedangkan Jake pergi bareng Catherine. Sementara itu, Mitch rupanya berniat menyatakan perasaannya pada Amanda di pesta tersebut dengan memberikan sebuah surat cinta. Begitu menerima surat cinta dari Mitch, Amanda langsung shock. Amanda marah ke Mitch. Amanda bilang surat cinta gak bakal bikin dia mau ngasih serabinya buat Mitch. Emang dikira dia cewek murahan. Dia bilang pada Mitch dapatnya pakai tangan doang. Mitch pun kegirangan dan mereka pun pergi berdua. Dikocok, baik. Sementara itu Austin ngajak Jenny untuk berdansa. Melihat ini Jack gak mau kalah dan ngajak Catherine buat dansa juga. Tapi rupanya Catherine terlalu menjiwai berdansa dengan adiknya tersebut. Dan Enggak gitu. punya kakak cewek enak sih. Kenapa lu cowok sih anjing? Ya, suwit ya cowok anjing. Melihat Jake ciuman dengan Catherine, Jenny tampak patah hati dan langsung berlari pergi. Bukan itu ekspresi yang tepat. Harus Jake yang masih suka sama Jenny langsung berlari menyusulnya. Tapi di lobi dia ketemu sama Ricky, yang juga berniat menyatakan cintanya ke Jenny. Akhirnya mereka berdua pun balapan untuk menyusul Jenny. Jake pergi ke rumah Jenny, tapi rupanya di sana cuma ada bapaknya Jenny yang lagi mabuk dan asik main perang-perangan. Bapaknya bilang Jenny pergi ke bandara dan hendak pergi ke Paris untuk sekolah seni. Jake pun langsung bergegas menuju Jenny ke bandara. Melihat antrian di boarding yang sangat panjang, Jake langsung meminta perhatian pada para penumpang dan bilang dia mau nyusul gadis yang ia cintai. Mendengar ini, penumpang pun diam.
dan langsung mempersilahkan Jake untuk lewat. Di belakangnya, Ricky nyusul dengan tampilan yang lusuh dan compang-camping. Ia mencoba mengulang metode Jake untuk lewatin antrian. Tapi dia malah dimarahin sama para penumpang. Di ruang boarding, Jake melihat Jenny bersiap-siap masuk pesawat. Jake lalu merampas sebuah bola football milik bocil setempat dan langsung melemparkannya tepat ke kepala Jenny. Dan Jenny pun langsung tumbang. Habis asik tumbang, Jenny kaget melihat Jake menyusulnya. Tanpa menunda lagi, Jake pun mengutarakan perasaannya pada Jenny. Tapi kali ini, Jenny justru yang minta Jake untuk diam. Tanpa bababub, Jenny pun langsung menyosor bibir Jake. Dan mereka berdua saling merengkuh dan dalam peluk diiringi tepuk tangan dari para penumpang yang ada di situ. Hey, amigo! Banzai! Oh, ternyata sudah habis. Ternyata filmnya sudah selesai. Ya. Oh, enggak, aku nungguin. Ternyata selesai. Ternyata selesai. Jadi sebenarnya agak sulit kita melihat Captain America yang jadi fuckboy, tapi ya udahlah, namanya juga masa lalu, wajar. Iya. Jadi buat kalian yang belum tahu, film ini tuh ngambil dari banyak parodi film-film remaja yang hits pada era itu. Oh iya bener. Contohnya kayak cerita Jack ditantang buat kencan sama cewek cupu gara-gara habis putus. Itu tuh parodi dari film She's All Dead kalau saya nggak salah. She's All Dead ya, tahun 99 ya. Terus adegan Mitch sama kedua temennya yang bikin ikrar buat ngelepas keperjakaan. Oh, American Pie. American Pie. Yang pertama. Yang belum lama kita bahas juga. Selain itu juga banyak film yang diparodiin di film ini. Kayak tadi kan ada tadi ada American Pie sama She's All Dead. Terus American Beauty. Ada American Beauty. Bring It On. Save the Last Dance. Oh, Road Trip. The Breakfast Club. Terus sama apa nih? Pretty in Pink. Pretty in Pink. Ya. Oh ya. Dan masih banyak lagi. Kayak Pretty in Pink kayak. Bukan puting warna pink, Emon, bukan. Pretty in Pink kayak lu film Radio Woman. Bukan. Oke, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Jadi gini aja deh, kita ambil yang apa? Mari kita soroti sosok Ricky. Ricky yang mana? Dia selalu ada buat Jenny. Jadi dia kan selalu ada buat Jenny. Dia jatuh cinta banget sama Jenny. Tapi ujung-ujungnya, ya Jenny tetap sama Jack. Kenapa begitu? Soalnya Ricky berlebihan dalam mencintai. Cukuplah dengan mencintai dengan sederhana. Tak perlu kagum yang berlebihan. Karena pada akhirnya Jenny suka yang lebih menantang dan membuatnya penasaran. Betul, tarik ulur kan. Selebihnya ya kalau bisa sih ya bentukanmu ya dimirip-miripin dikit sama Captain America. Karena mungkin kalau itu ya selebihnya semangat sih sebenarnya. Ya enggak good looking memang. Iya, semangat sama sadar diri cukup penting. Cukup. Bukan cukup, sangat. Ya pokoknya nih saya cewek-cewek pasti lebih gampang nempel. Kalau nggak bisa ya udah nangis aja nggak apa-apa. Le Junet sering nangis kok. Kayaknya ya segitu aja dari kami sebelum ini tambah panjang. Seberluaskan video ini ke teman kamu yang berjaga penuh cinta tapi nggak ada gunanya. Nggak bisa apa-apa. Iya sudah perjaga tidak pernah terpakai dengan baik. Oh cuma buat kencing doang. Iya. Saya Dayat undur diri. Dan Emon undur. Salam segawan dan dasmu. Dadah. Salam segawan dan dasmu. Ya udahlah, dadah. Dadah, we love you.